Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Mari kita lambaikan tangan kita, beri salam kanan kiri kita. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di siang hari ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau memberi sudah sangat banyak bagi kami. Tuhan, biarlah di siang hari ini kami menaikkan puji dan sembah kami untuk Engkau. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Dan kami percaya setiap hari kami adalah hari yang penuh berkat, penuh mukjizat dan penuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, mengalirkah dalam hidup kami Tuhan. Saudara, kita naikkan syukur kita. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, mengalirlah kasih-Mu bagi kami. Sungguh kami rindu Tuhan. Roh Kudus-Mu
Haleluya bagimu, glory bagimu. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Biar Tuhan senang dan seluruh malaikat surga bernyanyi bersama kita. Haleluya. Saudara bangkit berdiri. Haleluya.
Kita mau bersuka cita buat Tuhan lagi ya saudara. Haleluya. Biarlah Tuhan ikut melompat menari bagi kita. Haleluya. Oh, betapa indahnya, yes, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala Harun, tiada janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala Harun, tiada janggut dan jubahnya turun, seperti embun di dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjemput anak-anak kita sekolah minggu. Tidak ada? Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dengan Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Haleluya, haleluya. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Karena itu saudara, saya minta saudara semuanya berdiri. Kita akan doakan anak-anak ini. Sebelum kita doakan, kita sapa anak-anak ini apa yang menjadi yel-yelnya mereka. Apa kabar adik-adik? Yesus? Bersama Yesus kita bersama Yesus kita hebat. Oke, tepuk tangan, haleluya. Mari saudara, tepuk tangan. Semuanya arahkan tangan saudara kepada anak-anak saudara sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih buat siang hari ini anak-anakmu Tuhan datang di altarmu. Tuhan biarlah sejak kecil anak-anak ini mengenal Engkau secara pribadi dan Engkau urapi mereka setiap hari. Hidup bersama dengan Tuhan dan hidupnya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru yang mengajar. Kau urapi sehingga setiap firman yang disampaikan adalah daripada Tuhan. Sehingga anak ini tambah hari boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Mempunyai karakter Kristus, hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, kedua orang tuanya ya Bapa, sehingga mereka orang tuanya juga takut akan Tuhan dan berkat Allah turun ya Tuhan di dalam keluarganya menjadi keluarga kerajaan Allah, sehingga ada damai sejahtera di rumah tangganya ya Bapa. Engkau tolong buat mamahnya, buat papahnya Tuhan. Mereka semua mendidik sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kita bersama-sama Hinarabaya Sakalabalaba. Hinarabaya Sakalabalaba. Hinarabaya Sakalabalaba. Hinarabaya Sakalabalaba. Hinarabatu Kriya Sakalaba. Shakalabaya Sakalabalaba. Sakalabalaba. Pertolongan kami Tuhan, hanya Engkau satu kalung kami, Engkau yang di dalam kehidupan kami. Hinaraya Sakalabalaba. Hinarabatu Kriya Sakalaba. Hidakarabaya Sakalabalaba. Orabaya Sakalaba. Terima kasih Yesus. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan akan berperkara dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya, firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami tangkap hari ini, akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar dalam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Aileen yang telah mengizinkan saya kembali untuk membagikan sesuatu di tempat ini. Pada ibadah yang pertama, tadi saya berbicara tentang all version of Jesus. Yesus dengan berbagai macam versi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roma 8 ayat ke-29. Mengulang sedikit saja karena ini ayatnya adalah ayat dasar, ayat untuk kita semua sebagai orang-orang percaya. Penting bagi saudara dan saya mengetahui target kehidupan sebagai orang-orang percaya. Banyak orang Kristen pada waktu ditanya apa target hidup. Ada yang bilang target hidup saya habis saya dewasa ya saya bisa bekerja dan lain-lain dan habis itu saya mati katanya. Itu adalah target hidup yang bukan targetnya Allah. Target Allah dalam hidup kita adalah menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya. Siapa yang dipilih? Kapan Anda dipilih? Pada waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, Anda dipilih dari sekian banyak orang. Dipilih untuk apa? Menjadi orang percaya. Menjadi orang yang hari ini ada Yesusnya di dalam hidupmu. Yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-20. Terima Yesus. Coba kita lihat dulu yuk. Nah ini dia. Ini adalah ayat ketika kita mau menjadi orang Kristen. Ya, ini ayat emasnya. Wahyu 3 ayat ke-20 dikatakan di sana. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Dia dengar firman, dia tangkap firman. Dan membukakan pintu firman Tuhan bilang. Aku akan masuk. Kerinduan Tuhan
adalah bukan kita yang mencari Tuhan, tapi apa? Tuhan yang mencari kita untuk apa? Bisa masuk dalam kemuliaan yang besar itu. Aku akan masuk mendapatkan dia, aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wow, ini adalah satu ayat yang luar biasa. Orang-orang pilihan adalah pasti orang-orang yang sudah melewati Wahyu 3 ayat ke-20. Di mana dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Yesusnya sudah masuk di dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, pada waktu Yesus masuk di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Yesus itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Ya, pada waktu Yesus masuk di dalam kehidupan kita, Yesus itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus bisa berkata, namun aku hidup bukan aku lagi. Melainkan Kristus hidup di dalam hidupku. Kenapa? Karena pada waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat hidup, hidup kita ini sudah digeser sama Tuhan, digantikan dengan yang namanya hidupnya Tuhan. Dengan target menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu Yesus masuk dalam kehidupanmu, saya percaya bahwa hidupmu mesti berubah. Kalau hidupmu tidak berubah, berarti ada yang salah di dalam kehidupanmu. Coba lihat dulu yuk. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia, yaitu saudara dan saya, ada di dalam Kristus, ia wajib. Dengar baik-baik. Garis bawah, tebal-tebal, kata wajib. Berarti kalau kata wajib ada, Anda tidak mungkin tidak ngelakuin itu. Anda harus melakukan itu. Kenapa? Karena ada kata wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kalau orang bilang bahwa saya orang Kristen, saya orang percaya, di dalam diri saya ada gambaran Tuhan. Dan saya sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat hidup. Bahkan mungkin ada yang udah 20 tahun, 30 tahun. Firman Tuhan akan jelas sekali mengatakan, orang itu wajib hidup seperti hidupnya Kristus. Tapi pada waktu akhirnya dia bilang, namun aku hidup, betul aku hidup. Tapi bukan hidupku lagi. Tapi apa? Yesus yang hidup dalam hidupku. Karena target Tuhan, Tuhan mau agar supaya kita menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya yang namanya adalah Yesus Kristus. Membuat saudara dan saya hari ini menjadi saudara kembar Yesus. Sehingga tidak pernah bisa dibedakan lagi mana yang namanya Andri, mana yang namanya Yesus. Kenapa? Karena sudah mirip. Ini Roma 8 ayat ke-29. Saya pernah khotbahkan ini. Banyak orang yang bilang, Pak Andri jangan jualan kecap katanya. Ada itu. Itu luar biasa sekali. Di Facebook. Jangan jualan kecap, Pak. Gak mungkin kita bisa seperti Yesus. Kalau kita tidak mungkin bisa seperti Yesus, hapus ayat Roma 8 ayat ke-29. Kenapa? Karena tidak mungkin. Sesuatu tidak mungkin jangan ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau sampai ditulis dalam Alkitab, berarti mungkin. Dan harus terjadi. Dan firman Tuhan bilang, kalau orang itu mengatakan bahwa ada Kristus dalam hidupnya dia, dia wajib hidup seperti Yesus hidup dalam hidupnya. Kristen KTP pun, Anda wajib hidup seperti Kristus hidup. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak, hapuslah. Kita minta LAI, kirim surat. Surat apa ya? Hapus itu. Roma 8 ayat ke-29. Kenapa? Karena tidak make sense. Karena saya percaya. Apa yang ada dalam firman terjadi. Dan digenapi. Bagaimana Pak? Pasti bisa. Tinggal hari ini mau nggak diproses sama Tuhan. Yang tidak mau itu adalah kehendak kita sendiri. Yang menghalang kita untuk tidak menjadi seperti Kristus adalah dosa. Masih terikat dalam dosa. Apa itu dosa? Harmatia. Apa sih harmatia sih? Harmatia itu adalah meleset dari target. Jadi gini, jangan pernah berpikir dosa itu hanya sesuatu hal yang salah. Sesuatu hal yang dilanggar itu dosa. Tapi saya mau ingatkan kita, harmatia adalah meleset dari target. Targetnya Tuhan A, kita jalanin B. Meleset, meskipun sebenarnya tidak merugikan siapapun juga. Tapi meleset dari target, inilah harmatia. Nah, saudara, iblis mau memasukkan harmatia di dalam kehidupan kita supaya gambaran Yesus hancur. Ini yang iblis mau. Maka itu, banyak kita dikuasai sama emosional luar biasa. Gak bisa jadi seperti Yesus. Kenapa? Emosional. Iblis intimidasi. Apaan kamu pendeta tapi emosional. Kenapa? Karena gambaran Yesus mau dihancurkan.
sama si iblis. Pada waktu kapan? Pada waktu di Taman Eden pun mau dihancurkan. Nah Yesus pun gambarannya mau dihancurkan pada waktu ada pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dibandingkan ya dengan Lukas 4 ayat ke-13. Saya percaya urutan pencobaan Yesus lebih akurat di Matius. Ini yang saya percayai. Ada orang yang percaya pencobaan Yesus itu di Lukas katanya yang paling akurat. Karena beda. Pencobaan yang pertama sama. Pencobaan kedua dan ketiga dibalik. Saya juga bingung. Tapi saya yakin Matius 4 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 menjadikan suatu sekuen dalam pencobaan. Matius 4 ayat ke-8. Ini adalah pencobaan yang terakhir. Tapi kalau pencobaan yang terakhir di dalam Lukas berbeda. Udah, kita tidak usah bahas ya. Karena ini ada pembahasannya lagi. Kita lagi bahas isi dari konten Matius 4 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan apa? Kemegahannya. Dipertunjukkan dalam suatu entertainment yang luar biasa. Kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu apa? Kemegahan dunia, kehebatan dunia, kedahsyatan dunia, Babelnya dunia mau diberikan kepada Yesus. Berarti saudara, dunia sudah dikuasai oleh si iblis. Jadi dunia punyanya siapa? Punya iblis lah. Kenapa? Iblis bisa memberikan semua kemegahan kepada Yesus saat itu. Semua kemegahan aku berikan. Tapi asal satu, menyembah aku. Kenapa harus menyembah aku? Karena adanya kekalahan. Sebelum kejadian pertama ayat yang pertama. Ada apa? Peperangan di sorga. Lucifer dengan malaikat-malaikatnya Tuhan. Lucifer mau, aku hendak. Ada 5 kali aku hendak. Jatuh dia, bras. Kenapa? Karena dia mau disembah. Maka itu pada waktu pencobaan ketiga nih klimaks. Iblis bilang, aku akan berikan semuanya kepadamu. Asal engkau sujud menyembah aku. Karena ketika Yesus menyembah iblis, gambaran iblis masuk di dalam kehidupan Yesus. Merusak gambarnya Allah yang ada di dalam kehidupan Yesus. Karena kita ini sama seperti apa yang kita sembah. Kalau orang yang menyembah patung, dia akan sama dengan patung itu. Orang-orang yang punya barang-barang tumpah harus hati-hati. Apa yang kau sembah, sama persis nanti apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Pasti, tidak mungkin meleset. Kalau engkau menyembah Yesus, kau akan menjadi seperti Yesus. Membuat replika di dalam kehidupanmu. Gambaran Allah ada di dalam hidupmu. Apa yang kita sembah itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau sembah patung Pak, Mazmur 115 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Ini barang-barang tumpas, ini pelajaran level tertinggi kekristenan. Kenapa Pak? Ntar saya jelaskan. Banyak hamba Tuhan, pendeta yang enggak mau take off dengan barang-barang tumpas ini. Dan saya salah satu pendeta yang dari dulu take off dalam barang-barang tumpas. Coba kita lihat ya. Mazmur 115 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan apa? Tangan manusia. Jadi berhala itu dibuat tangan manusia. Bisa dari perak, bisa dari emas. Bisa juga dari tanah liat. Namanya adalah patung. Bisa dari wall nggak? Yes, namanya apa? Boneka, betul. Bisa dari kertas nggak Pak? Bisa dari kertas juga. Jadi barang-barang tumpas bisa dari apapun juga. Dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kelima. Mempunyai mulut. Dengar baik-baik. Dia punya mulut. Patung punya mulut. Tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tapi nggak bisa lihat. Coba ngomong, patung nih. Satria Baja Hitam. Halo, Satria Baja Hitam, apa kabar? Apa kabar kamu? Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Pinocchio. Halo Pinocchio, apa kabar? Diam aja. Bisu kali. Pinocchio, gue di sini nih. Punya mata, tapi gak bisa ngelihat. Lanjut. Ayat yang ke-6. Punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Budek. Punya hidung, tapi gak bisa mencium. Ini patung.
Ketujuh. Mempunyai tangan tapi gak bisa meraba. Dia punya tangan. Gak bisa raba dia. Gak bisa begini. Gak bisa. Kenapa? Patung. Punya kaki tapi tidak bisa apa? Berjalan. Dan tidak dapat memberikan suara ke kerongkongannya. Ayat yang terakhir. Ini harus di stabilo ini. Nih. Seperti itulah. Berarti sama dengan yang tadi. Gak bisa ngomong. Gak bisa meraba. Gak bisa mendengar. Gak bisa ngeliat. Seperti itulah orang-orang yang apa? Membuatnya. Dan semua orang yang apa? Percaya kepadanya. Pak, kalau saya percaya sama berhala Pak. Percayalah. Anda akhir-akhirnya bisu nanti. Matanya bermasalah itu pasti. Pak, saya kenapa nih Pak? Jalan susah Pak. Susah Pak. Barang tumpasnya ditumpas. Coba angkat. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Punya tangan tapi nggak bisa meraba. Karena punya barang tumpas. Nggak bisa ngelihat. Aduh. Perlu lasik ini. Sebelum lasik, periksa barang-barang tumpasmu. Tidak mudah. Tapi maaf. Orang-orang yang benar-benar mau menerima kesembuhan total atau divine healing. Sepaksakan. Apa aja sih? Barang-barang tumpas gambar-gambar. Banyak hal. Hati-hati. Kenapa? Karena apa yang engkau sembah, apa yang engkau pakai, itulah identitas di dalam hidupmu. Kenapa orang Kristen Pak, kalau dia didoain tetap lumpuh? Enggak mungkin. Kalau didoain firman Tuhan bilang, demi nama Yesus yang hidup, aku perintahkan jalan, harus jalan. Karena firman Tuhan bilang, segala kuasa ditumbuhkan di bawah kaki dia. Lewat satu nama yang hebat, namanya adalah Yesus Kristus. Sudah cukup untuk apa? Orang ini bisa berjalan lagi. Tapi cross checknya apa? Barang-barang tumpas. Anaknya Ibu Santi, gak ada hari tanpa dokter. 4 tahun yang lalu. Dengar baik-baik. 4 tahun yang lalu, tidak ada hari tanpa dokter. Selalu ke dokter. 1 minggu, dia pasti ke rumah sakit. Ada sekali, 2 kali, dirawat, trombositnya turun, dan lain-lain. Periksa barang-barang tumpas. Berani gak? Enggak berani. Pak, udah lumpuh Pak. 18 tahun Pak. Jalan pasti. Kanker darah. Ginjal harus diganti. Sembuh bisa gak? Bisa. Udah dijamin Pak? Jamin. Tapi ikutin cara main saya. Apa? Periksa barang-barang tumpas. Ibu Santi berani. Yang menyebabkan anaknya problem. Masuk rumah sakit terus. Dalam 1 bulan bisa 4-5 kali masuk rumah sakit. Trombosit itu tuh rendah. Wah, benar-benar tidak seperti orang normal. Babat abis barang-barang tumpasnya. Pak, yok ini boleh gak Pak? Kenapa? Saya belinya di Jerman Pak. Abisin. Pak saya punya itu Pak, ban pinggang Pak. Ini buaya asli Pak. Abisin semua. Spray semuanya, bakar semuanya. Sebakarin. 4 tahun sudah berjalan. Anaknya ke rumah sakit sekalipun tidak pernah. Stop obat. Sorry maaf. Anaknya Down syndrome. Bisa singer di depan. Hal yang tidak mungkin. Saya bilang. Dan dibayar harga. Ada tas yang mahal itu. Prodeo atau apa itu. Ada gambar kuda. SPS. Ini boleh gak sih? Sayang. Kenapa? Belasan juta masalahnya. Dia bilang begitu kan. Bakar. Tidak boleh kompromi. Kenapa? Hasil akhirnya kita tahu. Punya mulut tapi tidak bisa ngomong. Gagu. Punya telinga tapi tidak bisa apa? Mendengar. Periksa barang-barang tumpas. Orang yang punya, apalagi menyembah itu, akan menjadi sama dengan apa yang disembah. Ntar ada lebih detailnya lagi. Saya tidak cukup waktu untuk bisa detail. Sembah aku akan kasih semuanya. Kenapa harus sembah aku? Kenapa harus sembah iblis? Supaya gambaran Allah Bapa itu rusak. Karena apa yang kita sembah? Apa yang kita sembah saat ini akan merusak kehidupan kita. Pak saya tidak sembah duit Pak, enggak Pak. Tapi Anda mata duitan. Berarti fokusmu uang, habis hidupmu. Kenapa? Karena apa yang Anda fokuskan dalam hidupmu, itu yang akan menjadi hidupmu. Itu yang akan menjadi identitas di dalam kehidupanmu. Berhati-hati hari ini.
Lukas 4 ayat ke-13. Jadi pencobaan yang ketiga apa? Sembah aku yang iblis mau. Untuk merusak apa? Merusak gambaran Allah yang sudah Tuhan targetkan di dalam hidupnya kita. Apakah iblis hanya stop sampai di situ? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Nyobain lagi. Setiap saat, setiap waktu. Maka itu firman Tuhan bilang, iblis mendakwa itu siang dan malam. Setiap hari. Yes, setiap hari. Itu dakwaan iblis dalam hidup kita. Berarti dia mencoba hari ini untuk real time menjatuhkan kehidupanmu. Supaya gambaran Yesus tidak ada dalam kehidupanmu. Supaya engkau menyembah dia. Mau kaya sembah iblis. Tapi maaf. Hasil akhirnya ada tumbalnya. Bermain dengan kuasa gelap. Menyembah kuasa gelap. Efeknya di anak. Setiap permainan kuasa gelap pasti ada tumbalnya. Tidak mungkin tidak ada. Upah dosa adalah maut. Dalam kata aslinya, sebenarnya tumbal dosa adalah maut. Segala sesuatu yang saya udah lakukan, saya dituntut, ini tumbal. Kalau tumbal dituntut untuk saya harus mendapatkan apa yang saya suka. Ini tumbal. Jadi tumbal dari dosa itu adalah maut. Dosa itu menuntut kita. Bukan hanya tabur tuai. Tapi tabur tuai yang dituntut. Siapa yang menuntut? Iblis. Karena dia mendakwa kita siang dan malam. Harus waspada. Dia menunggu waktu yang lebih tepat lagi. Jadi pencobaan Yesus berulang-ulang kali. Pencobaan terhadap hidupmu juga berulang-ulang kali. Bukan hanya 3 kali. Iblis menunggu apa? Menunggu waktu yang tepat. Hari ini suami istri masih baik-baik aja. Berapa lama menikah? Pak, kita pasangan baru, Pak. Baru 2 bulan, Pak. Luar biasa. 2 bulan beda loh. Dibukain pintu. Masuklah dia. Duduk dia. Hati-hati ya yang kakinya. Begini. Aduh, empuknya luar biasa. Pak Pendeta, kenapa? Suami saya berubah, Pak. Berubahnya apa? Kok saya beda, Pak, sekarang, Pak? Kalau dulu enak, Pak. Dek. Sekarang enggak, Pak. Gubrak. Setelah 2 tahun. Kok berubah, Pak? Kita lihat. Ya iyalah, berubah lah. Kenapa? Ya dulunya ramping. Sekarang jadi gentong. Apalagi yang udah melahirkan anak. Oh, ini hati-hati sekali. Dulu kita, Mami silakan. Terima kasih, Pi. Sekarang enggak. Lu ngapain ada di depan mobil terus? Kan dulu kan dibukain. Buka aja lu sendiri. Kayak kagak punya tangan lu. Hari ini kita harus cross check dalam hidupnya kita. Engkau harus mengasihi istrimu sampai pada akhirnya. Kalau tidak bisa, maaf. Jangan memutuskan untuk merusak rumah tangga. Kenapa? Menyakiti. Tahu tidak? Yesus itu mengasihi orang yang sudah 2 menjadi 1. Kalau kita hari ini tidak bisa menjaga, jangan memutuskan untuk merusak rumah tangga. Dan membuat nama Tuhan tidak baik. Takut akan Tuhan itu apa sih? Kalau saya takut akan Tuhan, Pak. Maka itu saya gagal melakukan dosa, Pak. Kenapa takut sama Tuhan? Waktu Tuhan ada di segala tempat, Amsal bilang. Saya mau kasih tahu, takut akan Tuhan bukan engkau punya Tuhan yang menakutkan. Bukan, aduh ini dosa. Takut nih, Tuhannya mana ini? Aduh, ada atau enggak nih? CCTV-nya ada atau enggak nih? Kita takut itu. Takut akan Tuhan bukan seperti itu. Takut akan Tuhan, firman Tuhan bilang. Engkau takut kalau nama Tuhanmu karena hidupmu dicoreng. Orang yang bercerai. Takut Pak saya, Pak. Kalau saya bercerai, nama Tuhan saya diinjek-injek. Kalau hidup saya tidak baik, hidup saya tidak benar, nama Tuhan saya diinjek-injek. Ini takut akan Tuhan. Seberapa banyak hari ini orang Kristen gak takut akan Tuhan. Dipepet sama Metro Mini. Shut, buka kaca. Dari anjing, kebo, ular, biawak ada loh. Maaf loh, kalungnya salib. Malu, kalung sama mulut. Bukan hanya itu. Kadang-kadang Alkitabnya diketekin. Buka kaca. Mata lu di mana? Alkitab. Kenapa? Lepasin Alkitab dulu masalahnya dia. Saudara, maaf. Takut akan Tuhan
akan membawa engkau ke dalam pengertian Tuhan yang benar dalam hidupmu. Takut nama Tuhan dijelekkan karena hidup kita. Dulu di motor saya ada The Body of Christ. Dan itu motor maaf. Saya bawa kemana-mana. Ke diskotik iya. Tempat spa iya. Pokoknya kemana-mana lah. Saya mau jujur lah. Santai aja. Sudah berubah masalahnya. Dulu motor ya ilah. The Body of Christ. Adanya parkiran Crown. Parkiran Miles. Satu hal. Anda nggak takut akan Tuhan. Anda mencoreng nama Tuhan. Karena apa yang Anda lakukan. 1 Korintus 4 ayat ke-9. Oke, 1 Korintus 4 ayat ke-9 dikatakan di sana, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, bagi manusia. Tahu tidak bahwa hidupmu itu yang dihidupkan sama Yesus, itu ditonton sama dunia. Supaya apa? Supaya dunia bisa berubah karena hidupmu. Ini hidup kita lagi ditonton saat ini. Kalau hidup kita penuh dengan kebencian, penuh dengan akar pahit, kita mau sama si A, sama si B, tetap aja kita pokoknya frontal terus. Orang-orang membenci kita terus. Tapi bilangnya orang Kristen. Maaf, saudara. Engkau tidak jadi berkat. Kenapa? Hidup pun ditonton. Ada 100 kali. Engkau melakukan kebaikan. Orang tidak lihat. Dengar baik-baik. 100 kali engkau menolong orang. Orang tidak pernah lihat. Tapi 1 kali engkau salah. Diingat sampai selama-lamanya. 1 kali, aduh, maaf deh. Kesalahan dikit, kecil banget. Ih, pendeta, tapi seperti begitu. Orang Kristen, pelit. Padahal kita udah bantu dia tuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali semuanya kita bantu. Sampai udah yang ke-28 kali. Yang ke-29 kali kita udah ngap-ngapan. Kagak mungkin bantu lagi lah. Yang ke-29 kali diingat sama dia. Dari yang pertama sampai yang ke-28 tidak pernah diingat. Inilah manusia. Kristus ini harus hidup dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya diciptakan sama Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik menurut selaras dengan kebenaran firman Allah. Menurut perbuatan-perbuatan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupanmu. Yaitu engkau menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berarti sifat, karakter, tingkah lakumu harus seperti Kristus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti saudara dan saya tidak ada cara lain. Engkau harus hidup di dalam Kristus. Mau menjadi serupa segambar dengan Kristus? Yes. Hidup dalam Kristus. Tapi the real Yesus. Coba kita lihat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Berarti ada orang-orang yang di dalam kehidupan dia bukan Yesus. Ada Yesus yang lain, Yesus yang palsu. Karena firman Tuhan bilang ada Mesias-Mesias palsu. Ada rasul-rasul palsu. Ada Yesus yang lain, ada Yesus yang palsu. Tentunya Yesus yang palsu ini punya kedok, punya topeng. Kedok Yesus baik. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Nama saya Andri, saya mengasihi kamu. Orang satu, hatinya benci. Kenapa? Pakai kedok. Kedoknya apa? Kedok Yesus namanya. Kedok kebaikan, kesabaran. Dia pakai topengnya Yesus. Padahal sebenarnya dialah serigala berbulu domba itu. Saudara saya punya gambarnya si mangga. Enak loh. Cobain ya. Mangga. Tapi rasa mangga. Mangganya tidak ada. Rasanya doang, flavornya doang mangga. Tapi sebenarnya mangganya nggak ada. Nah banyak orang Kristen, flavornya doang Yesus. Rasanya doang Yesus. Dia pakai kedok Yesus. Yesusnya nggak pernah ada. Yesusnya nggak pernah lahir dalam hidupnya dia. Yesusnya nggak pernah bertumbuh dalam hidupnya dia. Bagaimana bisa bertumbuh Pak? Karena pada waktu melek mata aja yang cari di handphone. WhatsApp. WhatsApp yang pertama kali dia buka bukan message-nya. Status orang. Begitu sangat penting dalam hidupnya dia. Yesus yang ntar. Tapi kalau kena masalah, kalau kena problem, Yesus dia cari.
Nah, banyak orang Kristen hari ini punya favor Yesus. Tapi Yesusnya tidak pernah hidup dalam hidupnya dia. Marah tetap jalan terus. Nyakitin orang tetap nyakitin terus. Benci orang tetap benci terus. Ketika Anda tahu tentang kemanunggalan, bukan hanya di dalam diri Yesus, diri Allah Bapa dan diri Roh Kudus. Di dalam dirimu, engkau harus manunggal dengan Tuhan. Ketika engkau jahat sama orang, di dalam diri orang itu ada Yesus. Engkau hormati dia. Berdosa. Banyak orang Kristen tidak memperhatikan bahwa orang yang dia benci sebenarnya adalah Yesus. Matius 25 ayat ke-44. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, engkau haus sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Ya, ayat yang ke-45. Maka ia menjawab mereka, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Berarti gini, apa yang hari ini yang kita lakukan buat orang lain, yaitu buat orang yang paling hina, yang paling rendah. Kalau kita melayani mereka, kalau kita mengasihi mereka, kita otomatis firman Tuhan bilang sedang melayani Tuhan, sedang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita membenci orang yang paling bawah, yang paling kotor, yang paling hina dengan kata-kata yang tidak baik, berarti kita lagi menghina Tuhan. Saya benci sama dia. Saya lagi membenci Tuhan dalam hidupnya dia. Ketika engkau tahu tentang kemanunggalan, engkau pasti stop berbuat dosa. Larinya nanti di Wahyu ada. Ranjang orang sakit. Maka itu pada waktu engkau menolong dia, engkau lagi menolong Tuhan. Saya butuh makan. Ajak dia makan. Engkau sedang ngajak makan Tuhan. Pak, kalau saya benci, Pak. Kalau kita benci, menyepelekan dia. Berarti engkau lagi menyepelekan Tuhan. Dan membenci Tuhan juga. Ketika engkau tahu ayat ini dalam, engkau akan tahu. Tidak ada alasan buat saya. Terus saya tidak mengasihi orang. Tidak ada alasan bagi saya. Kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah. Tidak. Kalau kita hitung-hitungan. Justru kita beli handphone misalnya. Di toko teman jauh lebih mahal. Daripada benar-benar kita beli. Hitung-hitungan itu. Kalau engkau bisa mendengar suara Tuhan, hidupmu berubah. Kalau hidupmu tidak berubah, maaf omong kosong. Engkaulah Yesus palsu dalam hidupmu. Maka itu firman Tuhan bilang, ada Yesus yang lain. Ya bukan Yesus. Pakai kedoknya Yesus. Tapi sebenarnya Yesus yang menjauh dari dia. Ini yang harus kita take off dengan baik. Berhati-hati. Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat ke-20, demikian firman Tuhan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi saat ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus bilang bahwa aku hidup saat ini bukan hidup aku lagi. Tapi apa? Kristus hidup dalam hidupku, berarti hidupnya Yesus menghidupkan kehidupan Paulus. Saudara dan saya harus menghidupi kehidupan Yesus. Apa itu kehidupan Yesus, Pak? Apa yang Yesus lakukan, Anda lakukan. Coba lihat slide-nya. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, baik-baik. Engkau harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan adalah the real of Jesus dalam hidupmu. Engkau harus menjadikan Yesus yang asli, ini harus bertumbuh di dalam kehidupanmu. Lakukan apa yang Yesus lakukan, jangan lakukan apa yang Yesus tidak lakukan. Meskipun itu baik, benar dan sempurna. Banyak orang tidak suka. Pak, yang baik, yang benar Pak, yang sempurna Pak. Tapi Yesus tidak lakukan, sesat. Cermin kita itu Yesus. Cermin apa Pak? Cermin pelayanan, cermin kasih, cermin kuasa, cermin mujizat. Itu harus Yesus, nggak boleh yang lain. Sebelum saya tadi melayani di rumah, saya sempat buka laptop, saya sempat lihat-lihat. Kami punya video tahun 2013-2011, KKR kami. Di dalam KKR itu kesembuhan mujizat. Saya sampai bosan. Sampai suatu hari Tuhan kasih saya ya, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa disembuhkan. Bayangin, sombongnya saya.
Tuhan kasih waktu saat itu. Orang-orangnya benar-benar tidak bisa disembuhkan. Sakitnya apa? Sinusitis. Padahal mujizat pertama yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya adalah sinusitis sembuh. Tapi waktu saya bilang bahwa kasih Tuhan orang-orang yang sakit tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena saya udah sombong total. Sombongnya itu apa? Karena semua mujizat terjadi. Apa aja? Saya kaki panjang pendek. Itu bisa dilihat real. Real. Tanpa tipuan kamera. Tanpa angle-anglean. Real. Itu dengan sombongnya saya. Orang rebah. Das. Buka jas saya. Saya kepret. Das. Rebah. Brak. Momen-momen terakhir KKR. Saya buka, saya pelintir-pelintir. Wah, saya mau bras. Wah, pada rebah. Tuh. Semuanya. Gak tahu. Karena mungkin jas saya bau kali itu. Poketek kali itu. Dukun ngundang saya untuk ke Pekanbaru. Dikasih duit 22 juta. Di Pekanbaru kami melayani. Pas kami melayani, kebetulan kali. Ya, mungkin kebetulan. Atau Tuhan izinkan. Ada orang yang benar-benar buta. Saya layanin, saya pegang, tek. Habis itu dia bisa melek lagi. Saat itu saya bawa minyak urapan. Minyak urapan saya ditawar sama dukun itu 80 juta. Orang itu nggak mau minyak urapan yang lain. Mau minyak urapannya yang dipegang sama saya. Sebegitu luar biasanya tuh. Iblis membentuk hidup saya. Yesus, bukan Yesus. Yesus yang lain. Yesus yang palsu. Kedoknya Yesus. Beritain firmannya Yesus. Maaf, kehidupan Yesus tidak pernah ada dalam hidup saya. Yang ada apa? Kesombongan saja. Sampai kami bilang, di atas mimbar nih. Ya. Saya ini adalah hamba Tuhan terakhir. Ketika orang mencari kesembuhan, mencari mujizat. Nanti terminalnya di saya. Dan di saya pasti dapat mujizat. Bayangin loh, bisa yakin seperti gitu loh. Itu iblis membentuk saya luar biasa. Yesus yang lain dalam hidup saya ini bertumbuh. Kesombongan saya bertumbuh luar biasa. Sampai akhirnya saya dijatuhkan sama Tuhan. Keras. Tahun berapa? 2014. Hancur saya. Kenapa? Kesombongan demi kesombongan. Saya mengadakan yang namanya pengurapan saat itu. Sebuah banyak entertainment dalam gereja. Saya disadarkan sama Tuhan. Andri, kamu hormati ya. Saya marah. Saya bilang, hormati ya apanya? Saya tidak melakukan apapun juga. Kamu meleset dari targetku. Target apa? Kamu enggak menjadi serupa sama dengan Tuhan. Tunjukin sama saya satu ayat. Pelayanan Yesus. Ngerebain orang. Ada. Yang Yesus tidak lakukan. Sesat. Petrus waktu ketemu sama Yesus pun tidak rebah. Yang Yesus tidak lakukan, Anda jangan pernah lakukan. Termasuk baptisan ngambang. Yesus tidak pernah lakukan itu. Jangan pernah lakukan. Baptisan yang benar apa? Diselam. Enough. Yesus juga tidak pernah ngelakuin. Nyembuhin orang ini. Tonjok. Yesus penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan dalam hidupnya dia. Cuma ditanya doang. Kamu mau apa? Aku mau melihat lagi. Melihatlah. Selesai. Tolong Pak, saya Pak. Doakan. Gak bisa. Kurang percaya. Oke, kalau saya kurang percaya, bagaimana supaya saya percaya Pak? Orang yang ketemu sama Yesus, selalu ada mujizat. Bartomeus, wanita 12 tahun. 38 tahun, yang mengalami kelemahan fisik dalam kakinya dia. Ketemu sama Yesus, ada mujizat. Tapi banyak orang Kristen hari ini tidak menghidupi Yesus dalam hidupnya dia. Menggantungkan sama siapa? Si pendeta. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ia harus semakin apa? Besar. Tetapi aku harus semakin apa? Kecil. The real Yesus dalam hidupku. Kau tahu gak apa? Rendah hati. Menganggap saya tidak bisa. Saya butuh Tuhan. Dan saya butuh pertolongan orang lain. Kalau kau mau hidup Yesus dalam hidupmu, the real of Yesus dalam hidupmu, jangan pernah menganggap bahwa saya hebat, saya kuat. No. Kenapa? Orang yang tinggi hati, firman Tuhan bilang, aku akan rendahkan dia. Jadi orang yang rendah hati, aku akan mengangkat dia untuk menjadi tinggi dalam kemuliaan.
Ini janjinya Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, rendah hati. Be humble. Amin. Saya katakan, semakin saya tahu kebenaran firman, semakin saya menjadi orang bodoh di hadapan. Saya menjadi orang bodoh. Bodoh yang terbodoh yang saya tidak tahu bahwa Tuhan kenapa seperti begini. Kenapa? Semakin saya kenal Tuhan, semakin saya mengalami Tuhan, semakin saya baca firman, mendengar suara Tuhan, semakin hidup saya ini bodoh di hadapan Tuhan. Humble, rendah hati, yang sungguh-sungguh berasal dari hidupnya kita. Bukan pakai topeng rendah hati, bukan pakai topeng kesabaran, kelemah lembutan. Tapi sungguh-sungguh dari Yesus dalam hidupnya kita. Miliki kerendahan hati. Karena firman Tuhan bilang, orang yang rendah hati, kau akan menguasai seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan luar biasa. Kita akan nyanyikan segala perkara ya. Harabaya sangkara batu kuria sangkara batu harabaya hindara batu kuria takarya sake shikara bata kara bala bala bala. The real of Jesus harus ada dalam hidupmu. Ya, jadilah orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi kita semua. Shikara bata harabaya harabata harabaya. Katakan segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat ku tampung di dalam
tapi Tuhan tidak pernah selesai. It's your time, Lord. Karunialah kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang punya masalah, punya problem, ada jalan keluar. Mereka yang penuh dengan air mata hapus, air mata. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, terbuka lagi. Mereka yang belum mendapatkan anak, terbukalah. Bukan yang terbaik. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mau memberikan pekerjaan yang terbaik. Demi nama Yesus yang hidup, Anda selesai karya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita bacakan. Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah, saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri Christian yang sudah memberitakan firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Biar kiranya firman Tuhan terus tumbuh dalam hidup kita dan melaksanakan setiap kehendak Tuhan. Amin. Sebelumnya kita mau baca satu ayat di 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Baiklah, kita mau memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita menundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau sore hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur tadi ya Bapak, biar kami Tuhan boleh melakukan setiap kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang sudah memberi, dan saat ini kita mau mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Baik, jadwal ibadah kita untuk minggu depan di tanggal 3 Juli, ibadah raya pertama masih sama jam 10 dan juga ibadah raya kedua jam 1 siang. Dan sama-sama akan ada sekolah minggu di IRA pertama dan IRA kedua. Dan selanjutnya pembicara untuk minggu depan kita adalah akan dilayani oleh Pendeta Joshua Christian. Persembahan gereja bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga ataupun sumbangan ataupun donasi apapun bisa di scan QR ya di belakang. Masih ada. Ya, di belakang di dekat lift itu ada scan QR-nya ataupun bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar atas nama Bong Fahki. Baik, selanjutnya persembahan diakonia bagi yang terbeban untuk memberi bisa dimasukkan langsung di kotak diakonia yang ada di sebelah kanan terletak di meja belakang ya. Doa korporat kita masih sama di hari Kamis. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa, bergandengan tangan. Biar kita juga mendoakan bagi bangsa dan juga bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ataupun sakit. Bisa sama-sama ikut berdoa dengan kami. Di hari Kamis jam 7 di gedung MG di lantai 6 di atas. Dan juga ada live Zoom meeting bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mungkin untuk datang. Bisa sama-sama kita berdoa lewat Zoom meeting dan untuk linknya boleh diminta kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Lalu bagi Bapak Ibu yang ada pergumulan dan ingin didoakan, kita ada boleh isi form doa dan dimasukkan di kotak doa ataupun bisa di WA di nomor yang tertera di layar ataupun diberikan kepada pelayan Tuhan yang ada di tempat ini.
selanjutnya. Oke, sudah selesai. Bapak, Ibu Gembala. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Andri yang sudah membawakan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan setiap kami, Yesus hidup dalam diri kami. Sehingga perjalanan hidup kami sesuai segambar serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati buat Pak Andri yang sudah membawakan firman-Mu. Dan Engkau berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Janji-Mu, ya dan amin buat hidup kami. Terima kasih. Mari saudara angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, apapun yang dibuatnya berhasil. Karena Tuhan hidup dalam hidup kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.